Selamat pagi Xiao Pengyu, selamat pagi juga loh Seket O. Selamat pagi lah Seri. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Kita memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Xiao Pengyu semua udah siap belum kita memuji Tuhan? Oke, pasti semuanya sudah ready ya. Yuk, sekarang kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan tenang hati, dengan rendah hati. Karena apa? Karena Allah di tengah-tengah kebaktian kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian kita di dalam bait Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami buat, baik yang kami sengaja lakukan ataupun yang kami tidak sengaja melakukannya. Tuhan ampuni kalau seringkali Tuhan kami tidak hormat kepada orang tua kami melawan akan orang tua kami tidak sayang kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah melukai hati Tuhan. Tuhan tolong kami, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melalui puji-pujian yang kami naikkan, bahkan nanti kami akan merenungkan firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Xiao Pengyu, kita bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesehatan ya. Kita masih punya mata untuk melihat, tangan untuk menulis ya, bahkan kaki untuk berjalan. Tapi kita harus ingat kalau kita harus menggunakannya semua dengan hati-hati. Kira-kira kenapa ya Lau Seket O kita harus hati-hati? Karena Tuhan Yesus bisa melihat ke bawah. Oh, benar sekali. Karena Tuhan melihat ke bawah semua yang kita lakukan. Yuk kita sama-sama nyanyi pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Xiao Pengyu, kita sudah diingatkan Tuhan, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, ya, kaki kita, mata kita, mulut kita. Jadi boleh nggak ya kita pukul-pukul saudara kita?
Boleh nggak ya Lause? No. Tidak boleh. Iya, boleh nggak ya mata kita, mulut kita dipakai buat yang nakal-nakal, yang jahat-jahat? No, tidak boleh ya. Justru kita harus pakai semuanya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Yuk kita sama-sama kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Xiaopengyu, kita harusnya hidupnya dipakai untuk apa tadi? Baca kitab suci ya, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Tapi kita tidak bisa melakukannya kalau kita hidupnya nggak pernah nempel sama Tuhan ya. Tuhan bilang apa? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan itu adalah pokoknya dan setiap kita adalah carangnya ya. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Xiaopengyu, sekarang waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, kita mau dengerin cerita tentang Allah. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam
Selamat pagi Xiaopeng Yu. Wah, udah pada siap belum dengerin firman Tuhan? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Berkati Lause yang juga bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Xiaopeng Yu, Lause mau nanya, siapa di sini yang punya cita-cita pengen jadi dokter? Wah, kayaknya banyak nih dari Xiaopeng Yu yang cita-citanya mau jadi dokter. Wah, kenapa sih pengen jadi dokter? Wah, bener ya, dokter itu hebat ya. Dokter itu bisa sembuhin orang yang sakit. Kalau orang sakit perut, bisa disembuhin. Orang sakit apa lagi? Sakit badan bisa disembuhin. Wah, dokter itu bisa sembuhin penyakit. Tapi Xiaopeng Yu tahu nggak? Ada loh penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhin sama dokter. Sampai-sampai sakit terus orangnya meninggal. Nah, tahu nggak kenapa? Karena dokter itu cuma bisa sembuhin orang sakit. Tapi dokter gak bisa mengendalikan kematian seseorang. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk menentukan hidup dan matinya seseorang. Nah, pada suatu hari Yesus sedang berada di pinggir danau. Tiba-tiba datang seorang bapak. Namanya Bapak Yairus. Dia adalah kepala sinagoge, kepala rumah ibadat orang Yahudi. Nah, terus dia datang dengan sedih kepada Tuhan Yesus. Dia memohon, dia bilang, Tuhan, sembuhkanlah anakku, anak perempuanku sedang sakit. Anakku sakit, anakku hampir mati. Datanglah kiranya Tuhan dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya dia bisa sembuh. Dia bilang gitu sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus peduli kepada Bapak Yairus. Akhirnya Tuhan Yesus datang berjalan ke rumah Bapak Yairus. Nah, dalam perjalanan banyak orang-orang yang ngikutin Yesus. Tiba-tiba ada seorang wanita. Wanita ini juga sedang sakit. Dia datang dan dia mau menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Lalu dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu Tuhan Yesus sadar, wah, ada yang menjamah jubahku. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan itu dan menyembuhkan dia. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara sama wanita itu, datanglah orang-orang dari rumah Bapak Yairus. Dia memberi kabar, udah Yesus gak usah datang, gak usah nyusahin Yesus, anaknya udah mati, katanya gitu. Wah, Bapak Yairus jadi sedih, dia sedih banget mendengar kabar bahwa anaknya udah mati. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, "Hei Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat," kata Tuhan Yesus. Sesampainya di rumah kepala sinagoge, Yesus melihat banyak ribut-ribut. Ada orang yang nangis, ada yang lagi mainin musik sedih, ada yang lagi pegangin anak itu, mau bangunin anak itu. Terus Tuhan bilang, "Hei, kenapa kalian ribut-ribut? Anak itu gak mati, anak itu hanya tertidur." Terus orang-orang yang denger itu ketawa. "Hah, orang anaknya udah mati, kamu ngomong apa sih?" Orang-orang gak percaya. Orang-orang gak tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas hidup dan matinya seseorang. Nah, lalu Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu, lalu membawa orang tua dan ketiga murid Yesus, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, untuk datang ke kamar di tempat anak itu dibaringkan. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan bilang, "Talitakum," yang artinya, "Aku berkata kepadamu, bangunlah." Lalu seketika anak itu bangun, anak itu hidup kembali. Lalu anak itu langsung bisa berdiri, bisa jalan. Wah, terus seketika Bapak Yairus dan istrinya merasa sangat senang.
Dia nggak percaya anaknya hidup kembali. Yairus telah datang kepada Tuhan dan Tuhan telah menolongnya karena hanya Tuhanlah yang mampu berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Karena Yesus adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah, maka dia bisa menyelamatkan orang. Sementara orang-orang di dalam kamar itu melihat anak itu telah sehat, dia bisa berjalan ke sana kemari. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Bapak Yairus dan istrinya untuk memberi makan kepada anak itu. Xiao Pengyu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Seperti anak Bapak Yairus tadi, dia udah mati, Tuhan bisa bangkitin lagi. Nah, maka dari itu Xiao Pengyu, kita gak perlu takut atas kematian, karena suatu hari kelak Tuhan Yesus juga mampu membangkitkan kita dari kematian. Oke, Xiao Pengyu, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Kita buka Alkitabnya, terambil dari Lukas 7 ayat 16b. Bunyinya adalah Allah telah melawat umatnya. Sekali lagi ya, Lukas 7 ayat 16b. Allah telah melawat umatnya. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang terus percaya kepada Tuhan. Karena Allah Bapa sungguh luar biasa. Karena Allah berkuasa atas hidup dan matinya seseorang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Xiao Pengyu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai respon ucapan syukur kita, yuk kita sama-sama kita bawa persembahan kita kasih kepada Tuhan. Xiao Pengyu bisa kirim, transfer melalui nomor rekening yang ada di layar. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Xiao Pengyu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami ingin memberikan persembahan. Tuhan yang berkati uang persembahan ini untuk memperbesar gereja Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah bekerja. Ya Bapa, berkatilah Papa Mama, tambah-tambahkan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Xiao Pengyu, kita bersyukur kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Yuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian Bapa terima kasih.
Sampai jumpa Xiao Pengyu. Bye bye. Tuhan memberkati. Bye-bye.